acara yang semestinya dijadwalkan dimulai pukul 8 pagi molor hingga pukul 10. Masa yang emosi karena lama menunggu dan kepanasan langsung memperebutkan gunungan durian yang belum sampai ke panggung. Akibatnya wanita dan orang tua banyak yang terjepit serta sejumlah anak-anak terpisah dari orang tuanya. Tercatat sebanyak 23 pengunjung pingsan dan 9 diantaranya terpaksa dilarikan ke rumah sakit. Ada juga korban luka karena tertusuk duri-durian. Tidak hanya itu, sejumlah pengunjung pun banyak kehilangan dompet dan ponsel. Panitia memastikan bertanggung jawab untuk korban luka dan pingsan, namun untuk kehilangan barang jadi risiko warga. Seorang tak dikenal melakukan aksi palak terhadap wisatawan yang datang ke jembatan Ampera Palembang, Sumatera Selatan menjadi viral. Pria tersebut meminta uang kepada wisatawan yang sedang berjalan menuju jembatan pada Sabtu sore. Usai mendapatkan uang, pria tersebut langsung kabur. Akibatnya banyak pengguna jalan yang khawatir peristiwa ini kembali terjadi. Warga berharap polisi bisa mengamankan aksi pemalakan. Kekerasan juga dialami oleh seorang panitia pengawas pemilu kecamatan di Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara pada Sabtu malam. Korban bernama Anur Raja Napator Siregar diduga dianiaya oleh sejumlah tim sukses calon anggota DPD RI berinisial PS. Setelah mengalami kekerasan, Anur pun dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Mas Kadiran Medan hingga Minggu sore. Ia mengalami sejumlah luka lebam di sekujur tubuh akibat dipukul, ditendang, dan diinjak-injak. Saya sambil dokumentasi, bahkan mereka tidak terima. Dia bilang, apa yang dokumentasi katanya gini, katanya hapus itu hapus katanya. Kasus pengeroyokan dan penganiayaan anggota Bawaslu ini telah dilaporkan ke Polsek Medan Baru pada Minggu pukul 2 dini hari. Korban juga telah divisum di Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk keperluan penyelidikan. Tim Liputan CNN Indonesia. Gimana kabarnya pemirsa? Semoga sehat selalu. Senang sekali Good Morning bisa kembali hadir menyapa pagi Anda bersama saya Rizky Harisnanda. Dan saya Sarah Arianti, inilah Good Morning selengkapnya. Kita lanjutkan Good Morning hari ini dengan informasi mengenai sejumlah video amatir yang memperlihatkan aksi unik dan menggelitik bermunculan di media sosial. Ada seorang ibu pengendara sepeda motor di Sukabumi nih misalnya, terekam kamera warga mendadak mengubah arah kendaraan di persimpangan jalan. Iya, jangan ditiru jangan sebenarnya. ditiru, yang sering juga kasih sen kanan beloknya ke kiri gitu. Itu kan bahaya ya. Ada juga tapi nih seorang wanita pengendara motor yang terkaget-kaget saat tiba-tiba diklakson oleh pengemudi truk yang melaju di belakangnya. Ada-ada saja aksi seorang emak-emak saat mengendarai sepeda motor yang terekam kamera amatir. Emak-emak dengan motor tanpa plat nomor itu terlihat melintas di jalanan yang tidak terlalu ramai. Saat tiba di sebuah persimpangan, sang emak terlihat seolah hendak berbelok kiri. Namun tiba-tiba melihat jalanan lengang, ia memutar arah berbelok ke kanan. Diketahui aksi emak-emak ini terjadi di wilayah Sukabumi, Jawa Barat. Duh Bu, lain kali hati-hati ya. Dan pastikan dulu kemana arah tujuannya. Ternyata ibu ini ke kanan. Sementara itu, ada juga seorang pemotor wanita yang terekam kamera amatir tampak kaget setelah mendengar klakson truk yang ada di belakangnya. Dari video yang beredar di media sosial terlihat, wanita dengan helm warna itu sedang berhenti di persimpangan jalan saat lampu merah menyala. Tak diketahui pasti di mana lokasi peristiwa ini terjadi. Dan entah apa yang dimau sang sopir truk sehingga ia menyalakan klakson secara tiba-tiba hingga membuat wanita pengendara motor itu terkejut. Beruntung mbaknya nggak langsung tancap gas ya. Selanjutnya ada sebuah jembatan penghubung alternatif antar desa di Kabupaten Asahan dan juga Simalungun ambruk.
dan akibatnya seorang pengendara becak tercebur ke sungai dan mengalami luka-luka. Ya, sementara petugas damkar mengevakuasi seorang pria depresi yang tercebur sumur sedalam 10 meter di Klaten, Jawa Tengah. Proses evakuasi berjalan dramatis lantaran korban dalam kondisi lemas dan kedinginan di dalam sumur. Jembatan penghubung antar desa ambruk saat dilintasi seorang pengendara becak motor di Dusun 3, Desa Sukamakmur, Pulau Bandring, Asahan, Jumat lalu. Akibatnya, barang bawaan di becak tersebut turut tercebur ke sungai. Warga yang berada di lokasi langsung mengevakuasi korban yang mengalami luka serta menyelamatkan sejumlah barang bawaan korban. Kepala Desa Rawamasin yang ditemui pada Minggu mengatakan saat kejadian korban akan mengantarkan bahan sembako ke warung. Jembatan tersebut merupakan jalan alternatif antar desa yang sering digunakan warga. Anak sekolah pun dari sini, Pak. Anak sekolah kita dari Batubara, akses untuk anak sekolah pun gitu juga. Warga membangun kembali jembatan dengan menggunakan dana swadaya masyarakat. Warga berharap pemerintah membantu perbaikan jembatan tersebut menjadi permanen. Tim SAR gabungan mengevakuasi seorang pria yang tercebur ke sumur di Kecamatan Bayat, Klaten, Jawa Tengah pada Minggu siang. Peristiwa itu terjadi saat pria 29 tahun tersebut hendak dibawa ke rumah sakit karena mengalami depresi. Namun saat dibujuk keluarga, korban tiba-tiba lari ke arah sumur dan tidak sengaja tercebur. Pihak keluarga dan warga sudah berusaha untuk mengevakuasi korban namun gagal. Akhirnya warga melaporkannya ke petugas damkar dan tim SAR Klaten. Proses evakuasi berlangsung dramatis lantaran kedalaman sumur mencapai 10 meter. Selain itu, kondisi korban sudah lemas dan kedinginan karena terendam air sumur. Untuk kondisi korban selamat, alhamdulillah tidak mengalami cedera yang lain dan sekarang dirujuk ke rumah sakit. Setelah 1 jam korban berhasil diangkat dan dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Sujarwadi, Klaten untuk memperoleh penanganan medis. Tim Liputan CNN Indonesia. Selanjutnya sempat terjebak di tengah sungai saat banjir bandang, 2 pemancing berhasil diselamatkan oleh tim BPBD Kota Sukabumi. Sementara itu di kawasan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara, air pasang laut masih menggenangi permukiman warga. Dan warga pun sudah mulai terserang gatal-gatal dan juga masuk angin. Tim BPBD Kota Sukabumi berusaha menyelamatkan 2 pemancing yang terjebak banjir bandang di Sungai Cipelang, Kelurahan Benteng, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi, Jawa Barat pada Minggu malam. Sebelumnya, Ridwan dan Dede Suhendi memancing di tengah Sungai Cipelang. Saat keduanya memancing, tiba-tiba banjir bandang datang. Sempat panik, Dede kemudian menghubungi temannya melalui sambungan telepon untuk meminta bantuan. Di tengah arus yang sangat deras, butuh waktu 30 menit untuk mengevakuasi pemancing tersebut. Para pemancing dievakuasi menggunakan tali untuk melintasi arus sungai. Tadi lagi mancing dari sore sih, pas tadi sebelum jam 8 juga masih belum gede ya, lagi mancing, tiba-tiba air gede. Saya itu udah nyoba lari ke sana, ke seberang, ke atas pondasi itu, tiba-tiba nggak keburu, airnya keburu gede, Jalan lintas timur Sumatera sepanjang 12 km di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau masih tergenang banjir setinggi 80 cm hingga 1 meter. Akibatnya sejumlah kendaraan besar seperti truk dan bus mogok. Petugas kepolisian dan TNI harus mendatangkan 2 alat berat milik Pemda setempat untuk membantu proses evakuasi. Petugas juga mengevakuasi kendaraan roda 2 yang mati mesin di tengah banjir. Yang mana untuk perjalanan dari sore ke Kerinci tadinya terganggu karena ditemukan 3 unit truk dan 1 bus mengalami kerusakan di tengah jalan. Dan saat ini penarikan dan evakuasi sudah dilakukan. Selanjutnya dari arah kilometer 83 menuju ke jembatan ke Kerinci sudah kembali berjalan. Banjir di Kabupaten Pelalawan disebabkan oleh meluapnya air Sungai Kampar setelah pintu air PLTA Koto Panjang dibuka lantaran intensitas hujan tinggi. Masih di Sumatera, banjir menggenangi permukiman warga di Kota Prabu Muli, Sumatera Selatan setelah hujan deras turun dari Sabtu sore hingga Minggu dini hari. Sungai Klekar yang tak mampu menampung air hujan meluap hingga ke permukiman. Ketinggian air hingga lebih dari 1 meter membuat warga harus mengungsi. Sejak jam 3-an baru kena. Jam 3 tadi. Sering banjir rumah kita nih. Baru inilah banyak terbesar. Semak mana yuk? Ini yuk. Semak betul di dalam. Jadi barang-barang perabot kita
Penjabat Wali Kota Prabu Muli turun langsung ke lokasi dan mendata warga yang terdampak. Penjabat Wali Kota juga memerintahkan BPBD Kota Prabu Muli siaga dan mendirikan posko serta membantu proses evakuasi warga. Tim Liputan CNN Indonesia. Barapan kebo atau karapan kerbau adalah tradisi masyarakat agraris di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Iya, jadi acara ini tuh digelar saat menjelang musim tanam padi tiba. Kita lihat keseruannya seperti apa, usai jeda di Good Morning. Anda kembali menyaksikan Good Morning. Berawal dari keresahan ibu-ibu akan banyaknya jajanan anak-anak yang dianggap tidak sehat, ada sekumpulan ibu-ibu di wilayah kota Cimahi yang kemudian membentuk kelompok wanita tani. Ya, kelompok ini memfokuskan pada tanaman pakcoy dari mulai budidaya sampai pada pengolahan menjadi beragam makanan sehat. Sudah sekitar 3 tahun, ibu-ibu yang berjumlah 43 orang ini kompak memanen pakcoy atau bokcoy. Mereka adalah pengurus dan anggota yang tergabung dalam kelompok wanita tani Safa Marwa RW 02, Kampung Sukamaju, Kelurahan Cigugur Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat. Dengan total luas 280 meter persegi yang terbagi 3 lokasi, kelompok wanita tani ini bisa memanen 130 kg pakcoy setiap bulan. Pakcoy yang sudah dipanen kemudian dijual ke warga sekitar. Selain dijual, sayuran pakcoy juga dikreasikan menjadi olahan makanan. Saat ini ada 13 macam olahan produk makanan inovasi dari pakcoy yang dibuat, antara lain jus, sistik, kue seroja, dan masih banyak lagi. Misalnya untuk jus pakcoy, proses pembuatannya sama seperti jus pada umumnya. Daun pakcoy yang sudah dibersihkan dimasukkan ke blender dan tambahkan sedikit air. Setelah halus, lalu disaring. Kemudian tambahkan lemon, madu, dan gula. Sementara untuk pembuatan kue seroja pakcoy, bahan yang digunakan antara lain tepung beras, tepung tapioka, kencur, bawang putih, santan, telur, penyedap rasa, dan pakcoy. Bahan-bahan yang sudah dihaluskan dicampur dengan tepung beras dan tepung tapioka. Lalu tambahkan pakcoy yang sudah di blender. Selanjutnya adonan digoreng. Begitu pula dengan sistik pakcoy, bahan utama yakni tepung terigu, tepung tapioka, bawang putih, mentega, telur, santan, dan daun jeruk. Buat adonan menggunakan air perasan pakcoy hingga lembut dan bisa dicetak memanjang. Lalu digoreng. Inovasi ragam produk olahan pakcoy ini dijual kepada warga sekitar. Dengan adanya bajar-bajar yang dilakukan oleh pihak Pemkot yang udah rutin itu sebulan sekali, kami mengikutinya terus sehingga kami pun tidak cuma dikenal di wilayah kami ini sendiri, tapi kami pun udah dikenal di wilayah Kota Pemkot Cimahi. Bahkan kemarin terakhir kami bawa juga ke tingkat provinsi. Olahan pakcoy menjadi makanan sehat ini juga rutin disajikan saat kegiatan posyandu. Inovasi olahan pakcoy menjadi beragam produk unggulan disukai anak-anak yang awalnya enggan mengonsumsi sayuran. Olahan pakcoy apa yang disukai? Bulkus, sistik pakcoy, puding pakcoy. Rasanya gimana? Enak banget. Suka? Suka. Lahirnya kelompok wanita tani dan tanaman serta olahan pakcoy di RW ini selain demi menekan stunting, juga melahirkan kesadaran dan kemandirian warga. Alhamdulillah di kita di RW 02 memang tidak ada warga masyarakat yang terkena stunting. Tapi ini bagian dari pencegahan terhadap stunting dengan adanya produk olahan sehat KWT yang memang berbahan dasar pakcoy yang memang mempunyai khasiat dalam kesehatan itu. Kegiatan dan inovasi yang selama ini dilakukan oleh kelompok wanita tani ini mengantarkan mereka menjadi juara baik di tingkat kota, provinsi hingga nasional dalam penilaian ketahanan pangan. Mereka berharap kelompok wanita tani ini semakin dikenal oleh masyarakat luas dan semakin berkembang. Zaiul Haq, Rusman Rusmana, Cimahi, Jawa Barat.
Selanjutnya sejumlah kambing dari 3 kabupaten di Jawa Timur ikut tradisi karapan di Lumajang. Iya, sementara di Boyolali, sapi-sapi yang berukuran besar ikutan kontes sapi jumbo. Berat sapi yang ikut lebih dari 8 kuintal. Kita lihat ya. Begitu bendera dikibarkan, kambing-kambing langsung adu cepat berlari hingga ke garis finish di lintasan sepanjang 200 meter. Karapan kambing ini digelar oleh paguyuban peternak kambing di Desa Jatirejo, Kecamatan Kunir, Lumajang, Jawa Timur pada Minggu sore. Sebanyak 250 kambing dari Kabupaten Lumajang, Jember, dan Probolinggo mengikuti karapan ini. Agar menjadi juara, para peternak memberikan perawatan dan minuman khusus untuk para kambing. Ya, perawatan lah, ya dikasih jamu, telur, madu, yaitu dan lain-lain. Kambing yang menjadi juara pertama mendapatkan piala dan kulkas. Kalau yang ini karapan kerbau atau barapan kebo yang digelar di daerah Kertasari, Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Dalam tradisi ini, 2 ekor kerbau dipasangi kayu atau noga. Selanjutnya, kareng atau kayu berbentuk segitiga dipasang di kedua kerbau sebagai tempat joki. Kerbau yang berhasil melaju dengan kencang dan bisa melalui saka yang dipasang sebagai garis finish akan mendapat hadiah. Oh, berhenti kejar spray, kejar mesin cuci lagi. Berhenti kejar mesin cuci, kejar sepeda motor, habis sudah. Dulu, barapan kebo dilakukan oleh warga suku Samawa di Pulau Sumbawa untuk membajak sawah ketika musim tanam tiba. Kini, barapan kebo sering digelar sebagai pertunjukan pariwisata atau untuk kontes kecantikan dan ketangguhan kerbau. Kalau sapi yang ini bukan untuk balapan, mereka disiapkan untuk mengikuti kontes sapi ukuran jumbo atau monster di Pasar Jelok, Boyolali, Jawa Tengah pada Sabtu dan Minggu kemarin. Kontes ini khusus untuk sapi yang beratnya di atas 8 kuintal. Kriteria yang dinilai adalah berat badan, struktur gigi, dan kesehatan sapi. Salah satu sapi yang diikut sertakan dalam kontes ini adalah Rosi. Sapi jenis simental ini beratnya 1.300 kg. Sebelum kontes, asupan pakan Rosi dijaga dengan baik dan punggungnya dikompres kain basah agar tak kegerahan. Alhamdulillah kalau si Rosi ini pernah juara 1 kelas ekstrim di Tulungagung. Kalau diadakan kontes ini jadi untuk meningkatkan petara peternak ini biar pada tertarik lah. Kalau ibaratnya menerak sapi ini memang harganya lumayan tinggi gitu untuk mensupport peternak-peternak kecil. Di kontes ini, panitia mendapati sapi dengan berat hampir 1,4 ton. Diharapkan dengan kontes, para peternak bisa meningkatkan kualitas sapi dan harga jualnya. Tim Liputan CNN Indonesia. Berikutnya nih, siapa yang mau menikmati sensasi segarnya buah melon langsung dari pohonnya? Wah, ini pasti manis, seger ya, Sar. Seger banget. Langsung kan. Tapi mumpung wisata petik buah melon di Kudus, Jawa Tengah, ini lagi panen. Di sana ada berbagai pilihan jenis buah melon khas dari berbagai negara. Nah, tapi ada juga nih, mungkin buat Anda yang mau merasakan legitnya si raja buah, yaitu adalah durian. Bisa berkunjung ke wisata petik durian berbagai varian yang ada di Lamongan, Jawa Timur. Kita lihat sama-sama. Berada di Kelurahan Melati Kidul, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, sebuah greenhouse memiliki beragam jenis buah melon. Seperti melon jenis Golden Alisa, Ivory Gaya, New Century dari Indonesia, melon jenis Sweet Net asal Thailand, serta melon jenis Intanon dari Belanda. Di lahan seluas 700 meter persegi ini, pengunjung bisa melihat dan memilih melon yang siap untuk dipetik dari pohonnya. Sembari menunggu melon ditimbang, pengunjung juga bisa mencicipi sensasi renyah dan manisnya melon di sini. Pada musim panen seperti sekarang, rata-rata pengunjung yang datang bisa mencapai 20 hingga 50 orang per hari. Karena kalau beli di toko buah kan udah udah lama ya, kadang nggak fresh gitu. Kalau di sini kan bisa milih sendiri, bisa metik sendiri, langsung makan freshnya. Belajar dari teman-teman yang udah punya greenhouse, ternyata kok bagus, prospeknya bagus, menarik. Ya, terus coba adalah alhamdulillah ya Pak
berhasil lah. Buka setiap hari mulai pukul 7 pagi hingga 5 sore, pengunjung tak perlu membayar tiket masuk. Hanya perlu membayar buah melon yang ingin dibawa pulang saja. 1 kilogram melon dihargai Rp25.000 hingga Rp35.000 tergantung jenis. Bergeser ke Lamongan, Jawa Timur, tepatnya di Desa Sugihan, Kecamatan Solokuro. Di kebun durian seluas 1 hektar ini terdapat sekitar 50 pohon durian berbagai jenis. Mulai dari durian jenis ketan, montong, duri hitam, bawor, hingga musangking. Satu pohon rata-rata bisa menghasilkan 20 hingga 30 buah dengan berat durian sekitar 1,5 hingga 6 kilogram. Mungkin yang tidak ada di tempat lain di Desa Sugihan ini, pengunjung atau konsumen bisa langsung memetik buahnya sendiri di pohon, bisa menentukan mana durian yang dikehendaki. Ada banyak macam varian di sini. Harga durian dibanderol sesuai jenisnya. Durian ketan dihargai Rp70.000 per kilogram, montong Rp75.000 per kilogram, duri hitam dan bawor Rp85.000 per kilogram, dan jenis musangking yang dibanderol Rp120.000 per kilogram. Pemilik kebun durian mengaku omset yang didapatnya dari musim panen durian kali ini bisa mencapai kisaran Rp80 juta. Tim Liputan CNN Indonesia. Kota Anging Mamiri, Makassar dikenal sebagai salah satu tempat surganya makanan. Karena selain hidangan khas laut, Makassar juga dikenal nih dengan makanan yang menyajikan hidangan daging bebek. Kita intip pembuatannya sesaat lagi ya. Kota Anging Mamiri, Makassar dikenal sebagai salah satu kota surganya makanan. Selain banyak yang menawarkan hidangan khas laut, Makassar juga dikenal nih dengan makanan yang menyajikan daging bebek paleko. Nah, tapi ada juga nih olahan ikan kuah kuning yang disebut palu mara. Langsung aja kita lihat kenikmatannya seperti apa sih ya.